Perkenalkan Bu, nama saya Maria Cecilia Fatima Tempulon dari 42 jadi 460 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya nomor 1 dengan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 1, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Yang pertama yaitu dengan solusi X, Y, Z, biasanya disebut dengan solusi STFP. Dengan patokan, kita akan membuat satu pada D. Kita harus membuat satu pada diagonal baris 3 kali 3 ini. Dengan 0, dengan segitiga 0 di bawah dan segitiga 0 di atas. Berikut adalah solusi STFP saya, yaitu yang pertama saya akan menolkan di baris ini, yaitu dengan rumus B2 dikurang 1 di 1 dan B3 dikurang 1 di 1. Berikut merupakan hasilnya, maka akan terjadi dari hasil rumus tersebut akan terjadi 0, 0, dan 0 pada bagian ini. Selanjutnya saya akan membuat 0 pada bagian 1 ini dengan rumus B3 dikurang 1 B2. Maka hasilnya sebagai berikut. Dikarenakan pada garis pada horizontal ini, biasanya jika kita tidak belum mendapatkan satu pada garis horizontal, maka itu akan dikali. Contohnya, jika di sini 3, maka kita akan membuat 3 tersebut menjadi 1 dengan cara dengan rumusnya yaitu dikali 1/3 agar menjadi 1. Karena 1 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 yaitu 1. Selanjutnya, saya akan membuat minus 1 ini menjadi 0 dengan rumus B2 dikurang 1 B3 dan 2 ini menjadi 0 dengan rumus B1 dikurang 2 kali B3. Berikut merupakan hasilnya, maka akan terjadi 0 bagian ini. Cara selanjutnya yaitu membuat 2 ini menjadi 0 dengan rumus B1 dikurang 2 kali B2. Maka berikut merupakan hasilnya. Sudah seperti pada patokan yang di atas dengan 1 pada horizontal pada diagonalnya dan mendapatkan 0 segitiga. 0 segitiga bawah dan 0 segitiga atas. Jadi hasil dari X, Y, Z-nya yaitu X-nya min 7, Y-nya 4, dan Z-nya min 1. Selanjutnya yaitu A inverse dengan baris elementer. Sama juga dengan mencari X, Y, Z, tetapi pada baris elementer ini kita menambahkan patokan tersebut di sebelah kanan. Maka patokan tersebut akan berpindah. Hasil dari A inverse-nya nanti, A inverse-nya akan berpindah ke sebelah kanan dan patokan ini akan berpindah ke sebelah kiri. Berikut merupakan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama dengan rumus B2 dikurang 1 kali B1, B3 dikurang 1 kali B1. Berikut merupakan hasilnya. Maka akhirnya akan mendapatkan hasil dari A inverse-nya dengan patokan yang dari kanan. Posisi patokan yang dari kanan akan berpindah menjadi ke posisi kiri. Dan yang di posisi kanan itu merupakan hasil dari A inverse. Berikut merupakan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu
Determinan reduksi baris. Determinan reduksi baris ini kita akan membuat kita tetap membuat satu pada garis pada diagonal, satu pada diagonal, dan 0 dan 0, segitiga 0 pada garis garis bawah. Akan tetapi 0 pada segitiga atas itu tidak usah tidak wajib untuk dibuat. Seperti ini. Untuk membuat ini menjadi 0, yaitu dengan rumus B2 dikurang 1 kali B1, dan membuat ini 0 dengan rumus B3 dikurang 1 kali B1. Maka berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat ini menjadi 0 dengan rumus B3 dikurang 1 kali B2. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Dikarenakan setelah kita membuat rumus B3 dikurang 1 B2, maka kebetulan pada soal ini sudah terbentuk segitiga 0 pada sisi bawah, akan tetapi tidak dengan pada sisi atas. Maka simpulkan determinan A-nya yaitu 1. Jika contohnya pada diagonal ini 3, maka kita akan mengalihkan 1/3 agar hasilnya menjadi 1. Berikut merupakan tetap juga mencari determinan, tetapi dengan pemilihan kolom atau baris. Saya memilih dengan kolom, akan tetapi dengan patokan plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Saya mengambil pemilihan kolom dengan plus minus plusnya dari sini, dari patokan ini. Maka jika kita ingin mencari bilangan 1, maka kita akan menutup garis vertikal dan horizontalnya. Maka akan mendapatkan bilangan 31 dan 32. Jika kita menutup satu pada garis pada M12, maka kita akan mendapatkan bilangan 22, 32. Dan jika kita menutup bilangan 1 ini pada baris 31, maka akan mendapatkan bilangan 23, 12. 23, 12. Maka bilangan tersebut akan dikalikan, contohnya sebagai 3 kali 2 dikurang 3 kali 1 yaitu 3, 2 kali 2 dikurang 3 kali 2 yaitu minus 2, dan 2 kali 1 dikurang 3 kali 2 yaitu minus 4. Maka hasilnya yaitu 1. Determinan reduksi baris. Untuk mencari determinan reduksi baris maupun pemilihan kolom, hasilnya harus sama. Yang berikutnya yaitu dengan cara kofaktor. Kofaktor ini kita akan mencari adjoinnya, kofaktor dulu, dan akan diadjoinkan. Contohnya sebagai berikut. Ini merupakan patokannya dengan peletakannya. Contohnya, kita akan mencari M11 dengan kita menutup garis horizontal dan vertikalnya pada bilangan ini, dan kita akan mendapatkan
bilangan 3132. 3 kali 1, 3 kali 2 dikurang 3 kali 1, maka hasilnya 3. Begitulah sampai M12, M13, M21, M22, dan M23, M31, M32, sampai M33. Maka berikut merupakan faktor A-nya. Ini merupakan faktor A-nya. Dan akan disederhanakan, dan ini merupakan faktor A yang paling sederhananya. Maka maka akan dengan maka kita mencari rumus, kita akan kita kita akan membuat rumus aden A sama dengan kofaktor A dan faktor A. Berikut merupakan hasilnya. Dari bilangan yang baris menjadi kolom, bilangan itu akan kofaktor A diubah menjadi aden A dengan baris menjadi kolom. Contohnya 3 min 1 0, 3 min 1 0, 2 0 min 1, 2 0 min 1, min 4 1 1, min 4 1 1. Berikut merupakan hasilnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.